Data komunitas Indonesia tidak sesuai dengan komunitas Cina? Masa sih? Mari kita bahas. Hello Fox, gimana kabar kalian? Semoga baik. Kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan luar negeri Indonesia dengan Cina. Sebelumnya kita kasih tahu dulu nih, perdagangan internasional itu apa. Jadi, perdagangan internasional terdiri dari dua kata, yaitu perdagangan dan internasional. Secara etimologi, perdagangan merupakan segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang maupun jasa. Sedangkan internasional merupakan cakupan yang mendunia ataupun melewati batas-batas geografi negara. Jadi, perdagangan internasional merupakan segala bentuk transaksi perdagangan, baik itu menjual maupun membeli, yang biasanya melibatkan negara, MNC, institusi, maupun aktor ekonomi lainnya. Bentuknya dapat berupa ekspor maupun impor. Dalam kasus ini, Cina sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia menjadi negara impor utama bagi Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. United Nations Statistics Development (UNSD) mengeluarkan International Merchandise Trade Statistics (IMTS) sebagai referensi perdagangan. Berdasarkan perubahan tersebut, diharapkan dapat mengurangi permasalahan non-komparabilitas impor Indonesia dari Cina yang seharusnya sama dengan nilai ekspor Cina. Dengan adanya kerjasama perdagangan ini, diharapkan juga dapat mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Di sini, kita akan membahas sedikit mengenai impor komoditi Indonesia terhadap ekspor komoditi Cina. Berdasarkan berita resmi statistik, BRS, terdapat 5 komoditas utama impor Indonesia dari Cina. Begitu pula sebaliknya, 5 komoditas ekspor Cina ke Indonesia. Komoditas tersebut adalah 1. Mesin dan peralatan mekanis 2. Mesin dan peralatan elektronik 3. Besi dan baja 4. Plastik dan barang dari plastik 5. Barang dari besi dan baja 6. Bahan kimia anorganik 7. Bahan bakar mineral. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Budi Setiawan, mengakui kebanyakan barang impor yang masuk ke dalam Jatim berasal dari Cina. Barang ini berupa bahan baku untuk industri plastik, baja, mesin pesawat, dan hortikultura. Sedangkan komoditas ekspor Jawa Timur ke Cina antara lain adalah sektor industri pengolahan karet, tembaga, timah, bahan kimia dasar, tekstil, aluminium, kulit sepatu, alas kaki, plastik, keramik, marmer, dan juga kaca. Sementara untuk sektor pertanian, ini adalah ganggang laut, biji coklat, kepiting, kerang, tanaman obat, damar, getah damar, kopi, tembakau, biji-bijian, ikan salem, udang, dan ikan tongkol. Ternyata komoditas tersebut tidak langsung dikirim G2G atau government to government, melainkan melakukan indirect import kepada negara Singapura. Singapura di sini sebagai third party. Nah, dari komoditas tersebut, ternyata menurut Suhud Widianto, BPS, komoditas 1-5 sesuai dengan data yang tercantum dalam perjanjian perdagangan. Namun, untuk komoditas 6 dan 7, ternyata Indonesia sangat bergantung kepada Cina dalam impor barang komoditasnya. Ketidakakuratan data komoditas dari perjanjian perdagangan ini dapat menyebabkan keputusan yang salah dan dapat menyebabkan konflik perdagangan yang tidak diinginkan. Menurut Bapak Suhud, kekeliruan data tersebut dapat disebabkan oleh perdagangan yang harus melalui negara ketiga, dalam kata lain indirect import, yang menyebabkan time lag komoditas antara negara pengirim dan penerima. Sehingga data yang diterima dan dilaporkan tidak sesuai dengan kontrak kerjasama perdagangan. Maka dari itu, pentingnya keakuratan data dalam perdagangan internasional dapat dilihat dalam kasus tersebut. Bagaimana Fox? Ternyata dalam kegiatan ekspor-impor yang dilakukan secara indirect dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang kemungkinan besar juga dapat menimbulkan permasalahan bagi hubungan kerjasama perdagangan negara yang terlibat. For your information, dalam perdagangan internasional, indirect import memang secara umum selalu menjadi alasan utama ketidakakuratan data impor-ekspor komoditas.